Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariska Maulani, NPM 2341118 dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah jenis perekonomian di mana tidak hanya faktor domestik, tapi juga entitas di negara lain yang terlibat dalam perdagangan produk, barang, dan jasa. Perdagangan dapat terbentuk pertukaran manajerial, transfer teknologi, dan segala jenis barang dan jasa lainnya. Ada pengecualian tertentu yang tidak dapat ditukar, misalnya layanan kereta api suatu negara tidak dapat diperdagangkan dengan negara lain untuk memanfaatkan layanan tersebut. Hal ini berbeda dengan perekonomian tertutup, di mana perdagangan dan keuangan internasional tidak dapat dilakukan. Praktek menjual barang atau jasa ke luar negeri disebut ekspor. Tindakan membeli barang atau jasa dari luar negeri disebut mengimpor. Ekspor dan mengimpor secara kolektif jadi nama perdagangan internasional. Kelebihan dan kekurangan. Ada sejumlah keuntungan ekonomi bagi warga negara perekonomian terbuka. Keuntungan utamanya adalah konsumen masyarakat mempunyai lebih banyak variasi barang dan jasa untuk dipilih. Selain itu, konsumen mempunyai kesempatan untuk menginvestasikan tabungan di luar negeri. Ada juga kerugian ekonomi dan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka saling bergantung satu sama lain. Hal ini menghadap mereka pada risiko tertentu yang tidak dapat dihindari. Sejarah perekonomian terbuka. Gagasan ekonomi terbuka memiliki hubungan yang sama dengan gagasan globalisasi, proses di mana masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah hubung dan berinteraksi satu sama lain. Seluruh negara dan benua merupakan korelasi langsung dengan gagasan perekonomian terbuka. Ada beberapa peristiwa sejarah yang mempengaruhi ideologi ini secara bersamaan. Misalnya saja, jalur sutra yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa. Contoh lainnya adalah perang global seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang berdampak pada terciptanya aliansi dan kemitraan antar negara sehingga mengikat negara-negara tersebut secara ekonomi satu sama lain. Perekonomian terbuka juga dipengaruhi oleh pandangan politik keterbukaan ekonomi sebagai konsep ekonomi politik dimulai pada abad ke-19 dan dicirikan oleh dua aliran pemikiran. Para penentang perekonomian terbuka percaya bahwa hal ini dapat melemahkan perekonomian nasional karena sifatnya yang kompetitif. Sementara para pendukung perekonomian terbuka percaya bahwa keterbukaan ekonomi akan berdampak positif pada perdagangan dan merangsang pertumbuhan lapangan kerja dan peluang ekonomi. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Jika suatu negara mempunyai perekonomian terbuka, pengeluaran negara tersebut pada tahun tertentu tidak harus sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara dapat membelanjakan lebih banyak uang daripada yang dihasilkan dengan meminjam dari luar negeri, atau negara tersebut dapat membelanjakan lebih sedikit daripada yang dihasilkan dan meminjamkan selisihnya kepada pihak asing. Pada tahun 2014, belum ada perekonomian yang sepenuhnya tertutup. Baik, segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya Mariska Maulani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.